Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wenangnya para rasul. Sifat wenangnya para rasul itu ada satu, yaitu wuku'u a'rodil basariyah. Artinya para rasul itu wenang, memiliki sifatnya para manungso atau sifatnya para manusia, seperti memakan, minum, tidur, punya anak, dan lain sebagainya. Sudah cukup buat syarat saja untuk mendapatkan suatu berkah, karena ilmu itu syaratnya dibaca. Dan pembacanya bersama-sama saya serahkan jenengan. Ibarat saya itu menyerahkan. Saya serahkan. Makanya kalau ada orang ingin mendapat ilmu dari saya, jabatan tangan. Jangan tirukan ya, seperti itu. Bertiarnya ilmu santet agar tidak kena apa-apa. Saya jabatan tangan, supaya enggak seperti cari ilmu di mujarobat. Mujarobat itu tidak ada gurunya, manfaatnya enggak ada. Kalau mujarobat dibaca, oh pinter-pinter, tapi saya yang manfaatnya enggak ada. Ibarat HP tidak ada sinyalnya. Siapa HP tidak ada sinyal terus hatinya lego? Ada? Enggak ada. Sinyal, ilmu tauhid itu sama dengan sinyal, sama dengan sekring. Jangan membenci pada sinyal. Memang enggak ada bentuknya. Sinyal itu bentuknya apa, Bu? Apa segi empat? Kerucut? Tidak kan? Nah, ya itu. Tapi ada kan? Ada. Sifat bebas atau wenang bagi para rasul, satu, makan. Kalau rasul makan, Pak, terasa enak, enggak malah minta lagi. Tidak cukup ukurannya. Kalau makan diukur, kalau dibuat rukuk enggak sampai jatuh, sudah beres. Rasul lain dengan sampean. Masih ada tak lainnya? Sama dengan yang berbicara ini. Serebe aja tanya. Makan bebas, Pak. Kalau pagi, siang, sore, sejak dulu sudah ada. Bebas kan? Jangan sampai kita beranggapan, wah Rasul paling nggak boleh makan. Kalau kita makan sego pecel, nasi pecel boleh, Rasul nggak boleh paling. Jangan gitu. Jangan mengharapkan berkehendak atau mempunyai pendapat seperti itu. Enggak, sama artinya para rasul itu tentang makan sifatnya sama. Ya pagi, ya siang, kemudian malam. Nah, saya makannya berapa kali? Saya juga 3. Berbuka puasa 1, habis taraweh 1, sebelum targim 1. Sama, kita enggak puasa sama puasa, sama. Malah enggak puasa malah rugi malah. Siang hari kita makan 3 kali misalnya. Malam hari loh ya. Ya. Besok sampean kalau puasa seperti ini, surga sembarang dimasuki bisa, terutama surga yang lain dari surga 8. Ada cabang-cabangnya lagi. Antara adalah Royan. Kan tidak dibahas di buku. Itu surga tapi masuk ke di dalamnya lagi. Ibarat kamar ICU. Seperti itu. Indah. Surga sekarang di mana? Di sana dekat dengan lokasinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan di langit ke-7. Setelah 7 itu langsung di situ itu surga. Didekatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah keturunan pertama dari Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam. Dan keturunan Nabi Adam kan orang umum, orang khusus. Nabi Muhammad orang khusus. Makanya awalnya adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim didekatkan dengan lokasi surga. Nabi lain masih jauh. Nabi Ibrahim karena mencari Tuhan, akhirnya ketemu. Mencari
turun Al-Qur'an, man kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allah memberi janji, memberi dasar, memberi rumus bahwa siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya 2. Wal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan lupa bertauhid. Jangan sampai syirik. Jangan lupa sembahyang tidak tahu disembah. Kedua-duanya tercantum di dalam Al-Qur'an. Pesan Allah sebelum datangnya hari kiamat diberi aba-aba dulu. Awas, jangan lupa rambu-rambunya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita beramal seperti ini, thalabul ilmi, ini adalah suluk. Kita berjalan dari rumah ke sini suluk. Adapun besok marifat salik. Bisa bedakan enggak antara suluk dengan salik? Ngajinya orang marifat. Salik itu ya orangnya sudah marifat. Kalau suluk perjalanan dari start sampai finish, di sini masih halaman 3. Ini suluk. Bapak nanti suluk, sama Umi suluk, terus Mas ini suluk, sudah suluk. Kalau Umi, saya dan lain-lain yang sudah itu namanya salik. Jangan-jangan sampean terdengar sering kata-kata itu, tapi tidak bisa membedakan. Jangan-jangan seperti itu, bukan sego-sego, jangan-jangan. Oh, kok senep aku ngaji ini. Ya silakan, barangkali ada di tengah perjalanan keterangan, monggo bertanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, Surabaya dilawan. Jelas saya pinter-pinter ya. Nah, saya juga bangga. Tadi kalau ibu dan bapak enggak hadir, saya tadi kesini sudah susah, tungguan. Susah karena bapak enggak hadir. Kalau ibu sini ada yang enggak hadir, enggak apa-apa. Tapi kenapa kok bapak ini enggak hadir, saya susah. Sungguh saya susah. Terus hadir tadi, saya juga senang. Loh, kena ada apa? Saya enggak tahu, enggak ada rekayasa. Enggak ada. Kok seperti itu? Sedangkan Abah sendiri seandainya enggak hadir, saya enggak susah. Kenapa? Tapi bapak enggak hadir tadi saya susah. Waduh, enggak hadir. Bisa apa enggak ya? Nah, seperti ini susahnya tinggal 50% karena yang besar-besar 2 itu enggak hadir. Biar enggak apa-apa lah. Memang semuanya itu adalah kehendak Allah. Iya, kehendak Allah. Ya belum tentu kita sehat terus. Siapa tahu minggu depan ada yang enggak hadir karena sakit. Ya kita berdoa mudah-mudahan ya Allah khususon cabang 12 Surabaya dijadikan sehat terus saja. Terus ya. Tapi enggak pernah sakit, enak enggak? Enggak keterima sholat jenengan. Adek, bapak enggak pernah sakit, enggak keterima Pak. Keterima. Enak sakit ya, supaya diterima. Yang enggak pernah sakit siapa? Ya boneka. Enggak diterima Bu. Enggak diterima. Kemudian minum. Gini Pak, aturnya makan. Kalau bapak atau ibu makannya setengah rantang misalnya, minumnya juga setengah rantang. Jangan sampai jauh-jauh lah. Seandainya enggak cocok, ya jangan jauh-jauh. Misalnya sampai makan 1 piring. Itu lawannya minum 1 gelas. Jangan sampai makannya setengah piring, minumnya 6 gelas. Sudah, mudorot. Atau dibalik, makannya 6 piring, minumnya cuma 1 ceglokan saja. Sudah cukup. Juga mudorot. Ya, yang imbang menurut aturan tauhid yang saya bawa ini, kalau makannya 1 piring, minumnya ukurannya 1 piring. Lah 1 piring itu kalau ditempatkan yang lain jadi 1 gelas. Imbang enggak? Imbang. Harus imbang. Keseimbangan ilmu tauhid itu. Kalau sini seberatnya 50 kilo, sini harus 50. Kalau yang pundak sebelah kanan, paha sebelah kanan, ini panjangnya sekian, sini harus sekian. Sampeyan tahu layang-layang dah? Layangan.
Itu harus imbang. Ibarat orang ngaji, syariatnya 30%, hakikatnya juga 30%. Jangan sampai nyal syariat tok, tauhidnya 0, ditambah podol bisa. Layangan bisa naik apa enggak? Enggak bisa, monteng kan? Akhirnya monteng kena batuk saya. Sumpah. Layangannya Mas Pandi biasanya seperti itu. Akhirnya enggak imbang. Jadi sampean kalau di sana langgar masjid, nyel syariat, tauhidnya harus nyel juga. Makanya orang senting gara-gara seperti itu. Senting apa sih? Senting ya orang ini. Orang yang tidak imbang, syariatnya penuh, hakikatnya tauhidnya apa jenenge? Namanya tidak penuh, kan gak imbang. Itu nilainya orang gini. Orang gak benar. Sembahyang ya error terus. Sembahyangnya di sini Surabaya, Pakis. Tapi hatinya di Borobudur. Kalau jamaah sini gak apa-apa, ini gemblengan masih. Tapi jangan diteruskan. Ya bapak malah nemen malahan. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi maling supaya ngaku saja. Aman. Iya. Ini banyak yang sembahyang di sini tapi pendit kelihatan. Pendit. Dan lokasi lain maksud saya. Kelihatan ya. Nah, itu saking hebatnya. Jadi sembahyang di sini tapi hatinya langsung mencetat untuk sana. Surabaya dilawan. Ini disembuhkan, berarti sama ini kering. Ini sembuhkan, dokternya dokter khusus. Ini para dokter itu dokter khusus, Pak. Dokter bedah khusus. Ya jangan dicampur. Harusnya dokternya khusus. Hatinya buta terhadap zat, cari guru tauhid. Ada satu cuma tuwek dan giginya ompong bisa. Enak jaga pakaian panganan gitu. Jantai panganan. Barangkali mlebu bleng, barangkali. Ya enggak apa-apa nanti saja. Ibadah yang konsekuen itu adalah puasa. Ada makanan enak model apa, ranking satu. Sudah, enggak usah digubris apa yang seperti apa, makan makanan seperti itu, enggak usah. Harus konsekuen. Zaman juga seperti itu. Sholat ada orang telanjang harus konsekuen. Lihat zat. Makan dan minum sama Nabi Muhammad seperti halnya kita. Sama ada ikannya. Ada tempatnya makanan namanya piring. Kalau sana apa? Ya bahasa Arab. Cari nanti di kamus nah Mas Pandi. Mas Yo. Di kamus piring itu apa? Kalau saya tadi sudah kan kitabun, kitab, masjidun, masjid, kursiyon, kursi, nek piring-piringun gitu dah. Ya jangan apa. Lanjutnya lagi yaitu tidur. Tidurnya berapa? Tidurnya 8. 8, tapi jangan lewat nggih. 8 saja. Lebih baik itu di bawah 8. 6, 5 enggak apa-apa. Jangan sampai 8 tapi punjul atau lebih lagi. Ada yang tidurnya lebih dari 8. Jangan. Enggak setuju dan tidak dibenarkan oleh agama. Ada penyakit lain-lain yang akan nyerang jenengan. Jangan. Kalau dijadwal tidur 8 jam, lebih baik di bawahnya. Misalnya tidur 5 jam, kan kurang 3. 3 nanti mungkin kelesetan 1 jam. Setelah itu sudah bangun lagi. Kurang aja, enggak usah lebih. Ada aja sini orang habis sahur kemudian tidur, maghrib baru bangun, ada? Ada? Enggak ada? Mas ini yang kopiah hitam apa? Seperti itu enggak? Kok barangkali kok nyaut gitu loh. Ya maaf saja barangkali saya nyemoni itu. Enggak kan Mas? Enggak sampai habis sahur itu tidur memang ngantuk. Terus bangunnya maghrib gitu. Tidak ada. Wah, alhamdulillah. Berarti sehat jamaah sini. Enggak sampai seperti itu. Di sana ada. Mbak perawan bosok. Di sini enggak. Jadi jamaah sana itu parah. Untung di Surabaya enggak parah. Kan enggak ada ya. Enggak mungkin lah.
Masa tidur sampai 12 jam, ya gak mungkin lah. Itu berarti baik. Tidurnya 8. Kerja berapa? Kerja juga 8. Terus ngaji berapa? Ngaji 8. Sampai ngaji ini berapa jam? Dijatah Allah 8 jam. 7 jam setengah, yang sembahyang kan 5 menit atau 6 menit kali 5. Berarti kan 30. Terus 8 jam diambil 30, berarti kan 7 jam setengah. Untuk apa? Untuk ngaji. Nah, saya ngaji di sini berapa? Saya anggap 2 jam lah. Berarti kurang berapa? 5 jam setengah. Saya buat apa? Nah, ini besok dibuat pertanyaan. Landrat. Summalatus alunna yauma idin anin naim. Kamu kedip berapa kali? Nafas berapa kali? Waktu 5 jam kali 1 hari, sehari semalam. Terus kali umurmu, kamu buat apa? Supaya tidak ditagih seperti itu. Ayo ngaji tauhid. Halaman 1 sampai terakhir, kata Bapak tanya dulu, kapan saya bisa sempurna kekurangan ini? Ya ke sini tiap minggu. Ini. Kalau rasa hatinya, gak usah lama-lama, cukup 1 bulan atau berapa, sudah selesai. Ya kalau BEM salah BEM ya bisa saja abrakadabra. Tapi ilmu ini enggak. Jangan sampai syariat dilaksanakan, tauhid enggak. Itu ibarat layang-layang miring, berat sebelah, enggak akan selamat. Coba kita nyopir dan di sini sebelah kanan anginnya 50. Di sini 30, rasakan sendiri. Celaka besar. Orang tidak bertauhid, tapi di sana dan di sana adalah syariat di belakang. Sampai tanya orang, ngapain ngaji tauhid? Oh, syariatnya belum. Lah tiap hari apa gak syariat dah? 5 waktu itu. Kok pangling men? Apa? Itu aja kok pangling. Mendapat obat sampai saya kesini merupakan kapsul. Memang potongannya seperti kapsul. Bukan kapsulnya apa, bukan lain. Jadi ngajinya berapa tiap hari? 7 jam setengah. Dimaklumi Bapak 2 jam. Tapi sampean besok harus dikir non-stop, sudah tidak ditanya. Berapa kamu kedip? Tapi kalau tidak seperti itu, tidak dikir non-stop, ditanya semuanya. Akhirnya tidak bisa menjawab semua apa itu, dan masuk ke dalam neraka. Kemudian punya putra, Nabi Muhammad punya putra 7. Laki-laki sebanyak 3, perempuannya sebanyak 4. Apa mas? Ini sejarah ini. Sejarah. Berapa anaknya? 7 kan? Satu-satu bisa bisa jawab namanya. Ya laki-laki dulu ya. 1 Sayyid Ibrahim. Yang kedua Sayyid Qasim. Yang ketiga Sayyid Abdullah. Itu yang putra. Yang putri berapa? 4. Siti Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah. 7. Nabi Muhammad sifatnya seperti manusia, sama punya anak 7. Sampai berapa? Oh kalah. Okay. Saya cuma 4. Oh kalah saya. Kalah saya tuh. Bapak itu berapa Bapak? 1 ya rugi. Kalah. Nabi Muhammad 7. Rugi. Itu adalah anaknya Nabi Muhammad sebanyak 7. Waktu Siti Fatimah meninggal dunia, bilang sama Sayyidina Ali, Pak, besok saya kalau meninggal dunia, jangan diketahui orang kalau memakamkan, cukup keluarga saja. Maksudnya pesan seperti itu diingat-ingat. Ternyata meninggal dunia tidak ada orang yang tahu. Yang tahu Hasan, Husain, dan Sayyidina Ali. Tapi di sana dikubur. Kenapa? Hikmahnya di dalam alam kubur yang nampani pertama Nabi Muhammad. Karena itu tidak usah tahu orang lain. Orang lain. Ini bukan tahu cuma sejarah, tapi kan lumayan. Kalau sampai namanya Siti Fatimah ya nggak apa-apa. Siti Fatimah besok bisa menjadi pemimpin wanita surga
diambilkan dari wanita dunia yang makrifat, yang taat kepada Allah, termasuk istrinya Raja Fir'aun, ibunya Nabi Isa, terus istrinya Nabi Muhammad, Ibu Siti Khadijah, dan anak pertamanya Nabi Muhammad, Siti Fatimah. Besok akan memimpin wanita sesurga. Kenapa kok gak diambilkan dari wanita surga? Karena wanita surga kalah pangkat dibanding dengan wanita dunia yang bertauhid, majdubi bikaril ulum, dan hatinya tahu kepada Allah. Lebih pangkat daripada wanita surga. Kabar-kabarnya orang seperti itu laki-laki jatahnya 44. Besok Abah mendapat 44 nih. Abah jenengan gak cemburu? Allah yang memberi. Umi juga gitu, Bapak nanti kalau ngarifat ya, dan nggak ngarifat saya nggak tahu. Dapat 44, apa borong aja nggak usah ngaji supaya nggak dapat 44. Ya, pasti ngaji kok digojloki terus. Nah, ngaji mercing kayak bedes ya nggak enak, ya. Ya seperti ini aja. Itu tadi adalah sifat wenang. Wenang itu bebas. Nabi Muhammad punya anak bebas. Gak ada halangan. Ya, sama kalah gitu aja. Bapak iku malah 1, saya 4, kan 3. Ya kalah. Ya, anaknya laki-laki dan perempuan sebanyak berapa? 7. Memang diukur oleh Allah. Nabi Muhammad bersejarah. Jumlah anak saya bersejarah kok. Allah nggak langit berapa? 7. Membuat bumi 7. Minggu pendak minggu 7. Enggak, itu saja. Badan sampean terdiri berapa? 7. Mata, telinga, terus mulut, tangan, perut, kubul, sikil. 7 itu penting. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan seperti itu, walaupun tiap hari digeluti, enggak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh yang lain, nggak tahu. Banyak tidak ada apa-apa lah. Ngaji yang saya sampaikan kan tauhid. Syariatnya banyak gitu loh. Nggih. Kan syariatnya banyak. Memang syariat itu penuhnya dari buka tauhid. Kalau membuka syariat tidak dapat tauhid, tapi kalau buka tauhid pasti mendapat ilmu syariat. Nggak usah syariat belaka. Nggak usah. Tauhid aja. Pasti syariatnya dapat. Kalau ngaji tauhid mengerti, pasti besok ada kepandaian. Tapi pandainya nggak sama. Ada yang pandai buat bangunan, arsitek. Kalau saya jangan ditanya, gedung sekian berapa sak semen, nggak tahu saya. Tapi kalau orang yang ahlinya tahu, saya nggak tahu ya. Tegangan listrik yang di sana itu berapa, Ustaz? Oh, jangan tanya saya, bukan ahlinya. Hanya aja yang tahu, dan rumput yang bergoyang. Barangkali seperti itu. Kemudian apa? Lain-lain sudah. Lain-lain itu ya berteman. Nabi Muhammad berteman dengan orang yang bukan Islam. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad juga simpel. Nabi Muhammad contohnya berdagang ke sana ke Syam. Nabi Muhammad kan berdagang ke Syam. Milik siapa? Milik Ibu Siti Khadijah. Kaya raya, bahkan 1/3 milik orang umum tanah Mekah, dan 3/3 insya Allah kalau nggak salah itu 3/4 ya, itu milik Ibu Siti Khadijah, 1/4-nya milik orang umum. Tapi gitu saja pulang ke rahmat Allah, 1 helai kain tidak membawa, gak membawa kain, kecuali kain diberi oleh Allah sendiri. Kain kafannya langsung dari surga. Kain kafan dari surga diberikan kepada Sayyidina Ali, diberikan kepada Ibu Siti Khadijah, diberikan kepada Siti Fatimah, diberikan kepada Hasan. Kenapa Husain? Tidak tahu. Allah yang tahu. Kain kafannya bukan dari Surabaya, bukan dari dunia, diambilkan dari surga. Aneh, tidak ada. Kaya raya seperti itu, ternyata kain kafan 1 robekan saja nggak membawa.
baju kumuh yang dipakai, yang digunakan pada waktu sebelum najak. Tapi sifat salbianya kuat. Salbiyah itu kidam bakok mukhalafatul khawaditsik yang mubinafsi wahdaniyat. Namun jangan sampai tidak tahu sifat salbiyah, karena besok kalau najak akan ditipu oleh syaitan. Hei, aku Tuhanmu. Akuilah saya Tuhanmu. Saya adalah tetap. Sifat saya bakok, tidak ada Tuhan lain punya sifat bakok. Ya saya ini. Nggak taunya yang bakok adalah Allah. Tapi sampean nggak tahu Allah, ya kena. Akhirnya matinya bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Kesimpulannya orang su'ul khotimah ada tauhidnya atau enggak? Husnul khotimah ada tauhidnya apa enggak? Tauhid jangan lupa, ukuran lampu jangan lupa, sekring. Udah. Jangan sampai diatur, sekring jangan dialihkan besar gitu. Sekring kecil aja, Pak. Gak boleh sekring besar, bahaya. Ngaji tauhid gak boleh se-Surabaya ngaji semuanya. Saya juga susah, karena bahaya. Kalau orangnya dikit seperti ini, berapa sih paling 15 ya, iya. Itu sudah gak bahaya. Gak bahaya. Jangan lihat, ulama sana-sana banyak, tapi hukama tidak banyak. Ulama itu tidak tahu Tuhan. Taunya lah gini aja, Tuhanmu siapa? Allah, itu saja. Sudah berhenti, sudah. Teruskan gak sanggup. Tapi kalau hukama gak banyak, 1:99 perkiraan. Guru tauhid saya melihat di sana-sana tinggal berapa di belahan dunia ini dibanding dengan ulama sekian banyak, gak imbang. Oleh karena itu hukama gak boleh banyak, sedikit saja. Sedikit tapi nyumrambai semuanya. Wa barokah, barahmat. Dajjal seberapa banyak cukup diturunkan 1 atau 2 saja. Gak usah keloyongan ke sana kemari, cukup ditombol. Sudah. Saya pernah melihat orang perangan sih. Itu ngapain ke tempat? Ya tombol aja sudah melayang. Itu aja kok repot. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Repot. Gus Dur makrifat, tahu Allah. Cuma matanya aja ditutupi oleh Allah memang. Dibuat seperti ini, Bapak, cek banyak orang sembrono. Gus Dur, anaknya Pak Wahid. Pak Wahid anaknya Yai Haji Hasyim Asy'ari, tebu coklat. Ya lah tebu coklat apa? Tebu ireng ya. Di sana juga tebu ireng, Pak. Umumnya itu. Ya jangan sampai tebu coklat. Nanti saya juga malu untuk tebu ireng kok misalkan. Seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya sudah bermasyarakat simpel. Untuk